dinampak ada danau kecil-kecilan, mintalah sama Yang Maha Kuasa biar danau itu nggak ada lagi. Maka danau itu Allah Ta'ala pindahkanlah ke seberang sungai sana. Apalagi kadang-kadang orang habis-habis dapat lulusan. Nah, itu banyak juga. Kayak kemarin itu lulusan P3K banyak di Singkil itu. Oh, ya Allah, kabur. Kadang potong-potong kambing kadang-kadang sampai belasan di sini satu hari. Wahai muda, kenal dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Ke akhirat jua tempat diammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Pak Abdullah Ujung. Beliau ini penjaga makam Syekh Hamzah Pansuri di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Subulu Salam. Dan tempat kami ngobrol ini di kompleks makam Syekh Hamzah Pansuri. Kita akan ngobrol-ngobrol dan tanya panjang lebar nanti sama beliau mengenai sejarah dari Syekh Hamzah Pansuri, mengapa makamnya di sini di Oboh. Dan ini kalau kita lihat nanti ke sebelah sana ada sungai. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama beliau. Sudah berapa lama jadi penjaga di sini? Kalau saya nama Abdullah Ujung. Sudah lama, sekitar kurang lebih 8 tahun. Cuma dari dulu ada nenek juga yang dipanggil-panggil orang di sini, orang bapak, abang, sampai sekarang ikut serta di sini. Cuma sekarang saya yang netap di sini. Sudah berapa generasi, Pak? Apa yang Bapak ingat itu yang jaga di sini? Kalau yang kami udah sekitar, kalau nggak salah kami 5. Sudah Tapi di atasnya itu kurang tahu entah berapa udah itu. Oh, berarti sampai Bapak ini udah kelima. Kelima gitu. Kalau kami saja, yang lain. Kalau hafal Pak nama-namanya nenek dulu siapa? Enggak hafal. Kalau orang tua ya hafal. Iya. Sampai orang tua. Kalau orang tua, Bapak Bramsah, Abang Khalik. Kalau aku Abdullah. Baru ke Bapak ya. Pak, boleh cerita Pak sejarah Syekh Hamzah Pansuri dimakamkan di sini? Bagaimana ceritanya? Begini, ceritanya yang tahu kami dah sekilas ini. Yang salah nanti ya abang yang membetulkan. Mula-mula dulu pertama Tuan Syekh ini berada di Barus. Setelah beliau ini lama di Barus, rupa-rupanya Tuan Syekh ini mau mengembangkan agama ini ke seluruh penjuru. Maka pada waktu itu berangkatlah Tuan Syekh Hamzah Pansuri ini, kalau satu sejarah bersama abangnya, kakak, pokoknya kakak adik lah dia sama Tuan Syekh Ali Pansuri. Berangkat orang itu dari Barus. Jadi Tuan Syekh Ali Pansuri, orang tua Tuan Syekh Daub, singgah di simpang kanan ialah Tanjung Mas. Jadi Tuan Syekh Hamzah Pansuri berangkat ke simpang kiri, singgah di Kampung Oboh. Cumpan Kampung Oboh ini apapun belum ada, masih hutan. Belum ada nama, masih hutan. Jadi setelah itu datang Tuan Syekh, dibukalah di sini. Dibuka di sini, lanjut menanam padi. Setelah ditanam padi, misalnya bibitnya 1 kaleng, ketemu hasil 1 kaleng. Jadi apa kata Tuan Syekh, inilah tanah-tanah jujur. Aku nggak kemana-mana, begitulah sekira-kira. Jadi setelah itu Tuan Syekh ini udah benar-benar di sini, anggota kan banyak. Ya tempat munasahnya pun belum ada. Kadang-kadang rumah pun kecil-kecil. Jadi mau didirikan munasah pada waktu itu nggak bisa di sini. Seputaran ini pada waktu itu adalah danau kecil-kecilan. Ya. Dinampak ada danau kecil-kecilan, mintalah sama Yang Maha Kuasa biar danau itu nggak ada lagi. Maka danau itu Allah Ta'ala pindahkanlah ke seberang sungai sana. Sekitar seberang sungai Lesoraya ini.
sekitar 2 kilometer kalau nggak salah ingat dulu dari pinggiran sungai masuk ke dalam. Dan itu danaunya masih ada? Nggak ada sekarang, kurasa sudah habis. Karena ada juga lokasi di sana. Kalau dulu tempat kami ambil ikan jelas ada tempat kami ikan. Oh itu ikan Bapak lele. Masih tempat kami ambil ikan. Tahun-tahun berapa tuh? Tahun-tahun lah berapa lah? 80-an. 80-an ke atas lah di situ. Masih kami tempat ambil ikan di situ. Tapi sekarang udah kurasa habis. Itu masuk desa mana itu, Pak? Lesaga kurasa. Oh, Lesaga. Jadi setelah itu karena udah dan yang tadi pindah, maka datang Tuan Syekh, dibuatlah satu munasah di sini. Di tempat beliau pemakaman ini. Setelah didirikan munasah, tahu rupa-rupanya Tuan Syekh Ali Pansuri ini udah ada munasah saudaranya di sini, maka dikirimlah Tuan Syekh Abdul Raub di sini. Oh. Iya. Yang taunya kami pertama murid Tuan Syekh Hamzah Pansuri ini itulah Tuan Syekh Abdul Raub Asingkili. Yang bermakam ya itulah tadi kan itu abad keberapa tuh Pak? Masih abad 16 kalau Tuan Syekh ini berkecimpungnya 16 pertengah 16 ke 17 lah Tuan Syekh ini. Di sini pun. Terus Pak. Jadi setelah dikirimnya di sini Tuan Syekh Abdul Raub, itulah pertama muridnya. Begitu diajar Tuan Syekh Abdul Raub ini, ya sebentar pun udah ya orang namanya sama-sama ada kelebihan. Begitu diajar udah dapat ijazah. Setelah begitu dikirimlah Tuan Syekh Abdul Raub ini ke Banda Aceh, ke Madinah, ke Ahmadul Kusasi. Disitulah langsung Syekh Abdul Raub meneruskan mengambil ilmu di sana. Jadi setelah itu Tuan Syekh Hamzah Pansuri ini lanjutkan di sini. Jadi barulah datang murid-murid yang lain. Barulah datang murid-murid yang lain. Setelah di sini maju, maka dia tinggalkan juga di sini nih. Dia entah kemana-mana terus. Tuan Syekh ini orang yang capek. Kita ulang sedikit. Begitu dia datang tadi belum kubilang. Karena kampung ini belum ada tadi nama. Pada waktu itu dia bawa 2 batang pokok kayu. Dia berangkat dari Barus. Dibawa 2 batang pokok kayu. Nama kayunya batang beleboh. Ditanamnya sekitar 50 meter. Kalau kami bilang di sana ke atas. Kalau ke bawah sana sekitar 500 meter. Itulah sekilas cerita Tuan Syekh Hamzah Pansuri. Baru dinamain obohnya. Itulah sekilas. Karena dari batang beleboh tadi. Dirangkuplah kampung ini jadi oboh. Gitu. Iya. Kalau murid-muridnya dulu ceritanya banyak atau seperti apa? Banyak lah kalau ceritanya. Karena Tuan Syekh ini apalagi di tanah Jawa, seluruh tanah Jawa dijalani oleh Tuan Syekh ini. Kalau di sini murid-muridnya di sini ada juga, tapi nggak seberapa kena dan nggak tahu kita seberapa. Itu ada juga nih kuburan muridnya ada sebelah sana, muridnya ada juga. Kalau jatuh ke keluarga Bapak yang jaga ini bagaimana ceritanya? Nggak ada, cuma begitulah sekilas. Kalau memang kepemilian dari apa nggak ada. Cuman dari kakek, ayah. Dan itu tidak ada yang nyuruh atau nggak ada memang keluarga Bapak terus jaga gitu, kakek memang ada. Ya, misalnya kalian udah turunan nggak ada kayak gitu. Kalau beliau wafat dikebumikan di sini bagaimana itu kisah? Kurang tahu juga, cuma begini. Karena Tuan Syekh ini kan dulu lama di Banda Aceh. Udah lama begitu Banda Aceh. Pada waktu kan ada pertikaian paham kan, tahu juga kalau Banda Aceh. Setelah itu rupa-rupanya dia pergi ke kampungnya kebalik ke sini karena dia menganggap ini kan udah kampungnya ini di kampungnya. Disitulah dia meninggal di sini. Dikebumikan di sini. Tapi dia perjalanannya udah itu makanya orang Malaysia sering ke Bani, Turki, India pun kemari. Oh pernah tamu-tamu? Iya banyak di sini kalau dulu. Kalau tim tamu dari luar. Banyak kemarin. Kalau yang rame ke sini itu bulan-bulan berapa? Kalau yang rame, yang paling rame itulah bulan Sya'ban sama Syawal. Lain itu pun banyak yang rame-rame. Itu yang datang dari mana aja? Itu udah nggak kita bilang. Kalau Aceh kurasa seluruh Aceh itu bilang nanti entah kayak mana. Orang Padang juga nginap-nginap, orang
orang Medan, Malaysia, entah mana-mana saja itu, Bang. Oh, dari luar negeri pun ada? Ada. Itu yang paling sering dari mana tuh, Pak? Yang paling sering dari Malaysia juga lah cuma. Malaysia. Kalau dari Malaysia dia sering. Itu udah Bapak yang jaga lah ya? Udah. Itu dari Malaysia. Malaysia. Biasanya di sini para tamu itu peziarah itu nggak apa aja ya? Ya, kadang-kadang orang itu berdoa juga, berzikir, biasa-biasa juga sama kayak kita. Nginap gitu di sini. Ada yang nginap, ada aula kita di sini, ada aula Tuan Syekh ini. Kalau masyarakat sini sering juga ke sini? Alhamdulillah sering juga. Yang paling ramai tadi bulan Sya'ban atau Syawal. Kalau lagi-lagi libur misalnya? Lagi-lagi libur banyak juga. Apalagi kadang-kadang orang habis dapat, misalnya udah dapat lulusan. Nah, itu banyak juga. Kayak kemarin itu lulusan P3K banyak di Singkil itu. Oh, ya Allah, tabur. Kadang potong-potong kambing, kadang-kadang sampai belasan di sini satu hari. Oh, habis lulus P3K. Lulusan P3. Entah apa saja banyak lulusan apa. Misalnya itu gitulah, kadang-kadang orang calon-calon DPR nanti banyak juga tuh. Oh, ke sini. Sini calon DPR, wali kota, bupati ada juga. Ada. Ada yang dari mana aja tuh Pak yang calon-calon Entah gitu? dari mana saja, kadang-kadang dari Aceh pun adanya. Berdoa minta sama Yang Maha Kuasa. Dan setelah terpilih misalnya ada juga kembali ke sini. Banyak. Alhamdulillah. Iya. Pak, bagi masyarakat sini memang mengenalnya ini makam Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri. Kalau meninggalnya itu apa? Itulah nggak dapat memang jelas, kalau kita diperkirakan itulah dari abad pertengahan 16 ke 17 disitulah hidupnya dengan wafatnya. Nah, kalau masyarakat di sini misalnya taunya ini makam Syekh Hamzah Fansuri dari mana? Memang dari dulu. Udah kurasa udahlah ya dari turun temurun lah itu. Misalnya dari kami kan udah habis pun nanti adalah nanti yang mengelola biar siapapun dia. Begitulah dari atasnya dari dulu nggak putus-putusnya tuh. Ini kan Kampung Oboh ini berarti termasuk kampung lama. Kampung lama. Memang dari zaman dulu dari sudah zaman dulu ada nih. Tapi kalau dibangun ini kalau bangunannya ini udah berapa kali renovasi udah ini. Kalau sebegini megahnya 2019. Nah, kalau jalan yang Bapak sampaikan listrik itu kapan tuh masuknya? Nggak salah ingat tahun 2011. Kalau dulu kan lewat sungai Pak. Sungai, itu kami. Nggak salah di situ 2011. Dulu kan masih kayu Pak ya. Masih kayu di sini dan sekarang udah renovasi. Kalau pertama dulu orang jarah kemari Abang, bukan pakai robin lagi pertama itu dah, pakai mendayung. Manual lah, pakai mendayung. Dari kalau jauhnya dari atas sana sampai dari Gelombang, kalau ke bawah sana dari Rimo pun orangnya itu mendayung itu, karena belum ada apapun, itu cuma jalan. Pakai mendayung itulah dibuat. Ini kan Pak udah sangat bagus tempatnya. Apa masih yang angan-angan atau harapan Bapak sebagai penjaga di sini? Ya, mudah-mudahan tetaplah kita kembangkan di sini. Sama-samalah kita menjaganya biar terus ya orang pun berziarah tetap nyaman. Kita jagalah terus-terusan. Kalau fasilitas Pak yang ada di sini apa aja? Ya banyak. Kalau nih. ada orang nginap misalnya. Ada aulanya, ada tempat masaknya. Jangan khawatir kalau misalnya orang datang kadang-kadang potong kambing, insya Allah udah persiapan salah kadar udah lengkap itu. Oke, dan Bapak selalu ada di sini nih. Alhamdulillah, kalau nggak ada halang-halangan besar, insya Allah kita terima. Nah, Bapak nih usia udah berapa tahun? Sekitar jalan 60 atau lebih. Dan untuk yang menjaga selanjutnya apa? Udah dipersiapkan atau begitu saja tidak ada persiapan? Ya kayak mana, nggak bisa kayak gitu Bang. Pas kayak kataku tadi, walau nggak bisa kita persiapkan, entah siapa nanti, itu tergantung Tuan Syekh ini. Nanti ke siapa? Cuman dari kakek ke ayah terus di keluarga udah ke lima orang tadi ya. Tapi untuk selanjutnya nggak ada persiapan, nanti ke siapa aja Bun? Nanti coba anak kita apakan juga, kadang-kadang siapa nanti dapat anugerah juga dapat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dibaca alhamdulillah, puji yang baik berikut Muhammad
penghulu kita, wajib kita mengakui dia. Karangan ini satu madah, inilah mulai. Karangan ini satu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sana ikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenal dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua tempat diammu. Wahai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bakal air dan kayu. Dayung pengaruh taruh di situ supaya laju perahu itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.